Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik ya. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan ke-8 ya, di PKI ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait flow sheet ya, bagaimana cara membuat flow sheet-nya, terus kemudian bagaimana menentukan neraca massa dan neraca energinya ya. Oke, kalau saya kita akan membahas ya. Oke, di sini kita masuk ke dalam apa itu flow sheet ya. Kemarin kita sudah menentukan bagaimana menentukan kapasitas pabrik ya, terus bagaimana melakukan seleksi proses, bagaimana melakukan seleksi pemilihan lokasi pabrik ya, dan yang terakhir ini bagaimana kita membuat flow sheet ya. Oke, ini ya, apa itu flow sheet ya. Jadi kemarin sudah sempat saya jelaskan sekilas ya. Jadi tentang flow sheet ya, gambaran dari suatu proses ya. Jadi mulai dari awal treatment bahan baku ya, treatmentnya, terus kemudian direaksikan di dalam reaktor ya, terus kemudian dilakukan separasi ya, pemisahannya, mana itu yang namanya produk, mana byproduct, terus kemudian mana impurity atau bahan baku yang tidak bereaksi, kemudian di recovery dan di recycle kembali ke dalam reaktor. Terus kemudian setelah itu dari separator ini akan dimasukkan ke dalam purification untuk meningkatkan kadar dari produknya. Nah, setelah kadar produk sesuai spek, maka kemudian akan dikemas. Nah, itu harus digambarkan dalam proses satu namanya flow sheet-nya ya. Mulai dari treatment bahan baku sampai menjadi produk. Itu ya. Oke, ini apa namanya di dalam flow sheet ya. Flow sheet ini ya, ini tadi harus ada. Ya, ini yang saya bilang mana itu adalah komposisi. Nah, kembali ke sini. Bentar. Oke, maaf ini. Kembali ke awal ya. Oke. Oke. Ya, jadi dalam apa namanya flow sheet ini kita harus tahu mana yang harus ada, mana yang opsional. Jadi untuk flow sheet ini ada komposisi aliran di sini harus ada. Jadi aliran masuk, aliran keluarnya ya. Terus kemudian laci alur totalnya, kalau nanti neraca massa, neraca energinya ya. Terus suhu aliran, jadi ada tekanan operasi aliran. Jadi kondisi operasi di sini suhu dan tekanan itu harus ada. Nah, untuk yang opsional di sini ada komposisi molar, sifat-sifat fisik, nama aliran dan entalpi aliran di sini ya. Nah, ini ada apa namanya kita mengidentifikasi misalnya alat yang dipilih H101, R101, apa itu R, apa itu C, apa itu H, itu ada sudah ditentukan ya. Jadi kita mengacu pada apa namanya standar yang mana ya, ada standar Jepang, standar Europe dan sebagainya. Nah, itu kita akan mengacu. Nah, apa maksud dari 101 di sini? Di sini menamakan bahwa ini adalah reaktor. Kemudian 101 berarti pada area 1 dan nama kanan yang pertama. Jadi di sini ada reaktor yang pertama. Nah, seperti itu di dalam sheet. Nah, flow sheet ini
menunjukkan bahwa ada susunan peralatan yang dipilih untuk menjalankan proses. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan tadi, jadi gambaran besar dalam blok diagram itu ada reaktor, ya. Terjadinya reaksi. Nah, itu kita tentukan reaktor apa yang kita pilih. Apakah dia reaktor plug flow, reaktor mixed flow, dan sebagainya. Terus aliran dari laju, aliran dan komposisi. Nah, komposisinya apa aja? Kondisi operasi, suhu dan tekanan. Nah, itu bagaimana ya? Nah, flow sheet itu merupakan model dalam bentuk diagram. Nah, itu yang disebut juga dengan proses flow diagram atau PFD ya. Jadi nanti ada yang dinamakan dengan blok diagram, ada yang dinamakan dengan proses flow diagram. Nah, nanti apa bedanya? Nanti akan kita bahas ya. Flow sheet ini, kenapa kita membuat flow sheet? Karena ini adalah bagian perencanaan sebagai dasar dari rancangan. Nah, kemarin adik-adik sudah hari Senin atau hari Selasa itu sudah membahas terkait dengan apa namanya tata letak pabrik, layoutnya ya. Nah, ini dalam membuat layout pabrik itu harus ada flow sheet karena ini sebagai perencanaan dasar dari rancangan. Terus bagian operator, jadi untuk menyiapkan manual operasi dan training operator ya. Jadi kalau misalnya flow sheet-nya keliru, maka otomatis manual operasi dan training operator akan tidak berjalan semestinya, maka nanti akan produk yang keluar juga akan out of spec ya, tidak sesuai ya dari speknya awalnya. Nah, ini kemudian penyajian flow sheet. Karena flow sheet merupakan dokumen kunci, maka penyajiannya harus jelas ya. Jadi harus jelas alirannya ya, hasil alirannya kemana, dari reaktor kemana, itu harus jelas ya. Terus kemudian komprehensif, jadi keseluruhannya ya, akurat dan lengkap. Jadi kondisi operasi dan sebagainya harus benar ya, macam massa dan macam energinya. Nah, di sini ada blok diagram, representasi gambar, penyajian aliran, informasi yang disantumkan, layout dan sebagainya. Ini harus ada ya. TV udah mulai kan? TV-nya udah mulai. Blok diagram. Nah, tadi saya bilang di awal tadi ada yang dinamakan dengan blok diagram, ya ada yang dinamakan dengan proses flow diagram. Nah, blok diagram ini adalah yang lebih sederhana dari proses flow diagram. Nah, blok diagram adalah bentuk penyajian yang paling sederhana untuk menggambarkan aliran dari proses. Nah, itu biasanya dia tidak, kondisi operasi tidak ada di sini. Tiap blok dapat merepresentasikan suatu peralatan atau untuk proses yang kompleks penggunaannya dibatasi menunjukkan proses secara global. Jadi dia hanya menunjukkan yang secara global. Dipecah-pecah menjadi tahapan-tahapan utama. Fungsinya dia berguna untuk menyajikan suatu proses dalam bentuk yang sederhana. Jadi melihat secara sederhana dalam laporan atau textbook, tetapi penggunaannya sebagai engineering dokumen saja ya, tidak bisa untuk yang lain. Jadi blok diagram ini hanya sebagai engineering dokumen. Garis-garis aliran dan komposisi dapat ditunjukkan pada sekitar garis-garis yang berdekatan atau ditampilkan secara terpisah. Ya, blok dapat berbentuk apa saja, umumnya campuran persegi, 4 dan lingkaran. Ya. Ini adalah contoh dari blok diagram ya. Jadi di sini mulai dari awal ya, feed masuk ya, dipurifikasi, yaitu feednya berupa natural gas, kemudian dipurifikasi, itu kemudian menjadi H2, terus kemudian direformer, ya dengan ditambahkan oksigen di sini menjadi metanol ya, dikonvert ya, menjadi metanol, di sini ada produk metanol, terus kemudian bahan-bahannya tidak bereaksi, kita kembalikan ke dalam metanol. Terus kemudian diseparasi ya, separasi produk dengan byproduct dan impurities ya. Terus kemudian masuk ke dalam topping column. Di sini di purge ya, dikeluarkan ya gas-gas yang tidak kelebihan. Terus kemudian masuk ke dalam refining column, jadi untuk dipurifikasi di sini ya, supaya kadar dari metanol itu bisa lebih besar. Nah, setelah itu menjadi suatu produk yang akan dikemas sesuai ini ya, sesuai dengan spek, maka akan dikemas
Sumen. Nah, ini adalah contoh ya, contoh sederhana apa namanya dari proses flow diagram yang dinamakan dengan block diagram ya. Oke, ini adalah yang lebih kompleks lagi ya. Ini masih belum bisa disebut dengan proses flow diagram. Kenapa? Karena tidak ada kondisi operasi di sini ya, tekanan sama suhu. Nah, ini adalah apa namanya penghilangan minyak di Balikpapan ya. Jadi dalam bentuk crude, terus kemudian masuk dalam CDU5, terus dipisahkan nafta, kerosin, gasnya dan sebagainya untuk menjadi beberapa produk di sini ya. Produknya ada apa namanya dalam bentuk aftur ya, terus dalam bentuk gas oil dan sebagainya di sini ya. Oke. Nah, realisasi gagal ya pada tabel flowsheet detail digunakan untuk perancangan dan operasi peralatan digambar dalam bentuk mewakili gambar sesungguhnya ya. Jadi di sini yang harus ditekankan di sini ada beberapa standar ya adik-adik. Jadi ini setiap standar itu beda-beda ya. Jadi nanti adik-adik harus melihat perusahaan adik-adik nanti kerja itu memakai standar yang mana. Apakah dia memakai standar, memakai American National Standard Institute, memakai France, Jepang dan sebagainya ya. Nah ini contoh lain dari tadi bahkan ya di sini apakah dia sudah bisa disebut proses flow diagram? Karena di sini ada kondisi operasi ya, belum ya tekanan dan suhunya dia belum ada ya, walaupun gambar-gambarnya sudah hampir mirip dengan apa namanya kondisi di lapangan. Jadi di sini ada distilasi ya, kalau distilasi, terus kemudian ada kompresor ya dengan gambar seperti ini dan sebagainya ya. Oke, ini sudah. Nah, ini penyajian data aliran sederhana ya. Jadi ini adalah ini ya. Oke. Ini sama ya. Jadi pengertiannya dengan yang tadi ini adalah untuk menyederhanakan suatu proses sehingga bisa apa namanya lebih baik untuk tidak lebih terarah dalam melakukan proses flow diagram nanti ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh dari flowsheet ya, proses flow diagram. Jadi di sini sangat lengkap ya, mulai dari feed masuk, terus kemudian masuk ke dalam suatu proses hingga nanti menjadi suatu produk di sini ya. Oke. Di sini ada aliran-alirannya ya. Ini cuma apa namanya tidak kelihatan begitu jelas ya. Jadi mana aliran utama biasanya disimbolkan dengan apa namanya aliran yang di bold ya. Jadi gambar aliran yang di bold, terus kemudian yang lainnya adalah yang apa namanya lebih apa namanya tidak bold. Nah itu mana aliran gasnya warnanya ya, ada merah, terus ada water WCW-nya. Nah ini semua ada di sini. Nah ini cuma sayangnya tidak begitu kelihatan. Mungkin nanti saya coba ambilkan yang lebih kelihatan ya. Oke, ini lanjut. Nah, ini saya rasa Anda bisa baca ya, diambil sama data. Nah, ini yang untuk presisi data, ini Anda harus perhatikan di sini ya. Apabila aliran begitu kecil, dibuat angka 2 di belakang koma ya. Nah, kalau misalnya sangat kecil, maka ditulis trace atau tetap dikosongi, jangan diberi angka 0 ya. Jika komposisi trace kemudian menjadi constraint dalam proses, maka nyatakan dalam satuan ppm. Nah, ini ada dasar perhitungan, jadi basisnya, jadi jam operasi per tahun, ada yield reaksi, suhu referensi untuk neraca panas, dan beberapa asumsi yang bisa digunakan. Tetapi ingat, asumsi ini kalau bisa ada support literaturnya. Misal, kalau apa namanya dalam proses ya kandungan TG apa namanya 98% atau itu, maka Anda harus apa namanya ada support literaturnya, literatur jurnalnya seperti apa ya, supaya nanti benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya.
Nah, ini ada proses batch ya. Flowsheet untuk proses batch umumnya menunjukkan jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan setiap batch ya. Jadi batch ini adalah ada waktu tunggu. Nah, ini menyebabkan adanya waktu tunggu ini, proses yang selanjutnya tidak akan jalan. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Biasanya memakai ganjar ya. Jadi untuk melihat bahwa siklus dari feed menjadi bahan baku itu berapa lama ya, atau dalam proses tersebut misalnya dalam reaktor batch. Nah, itu dia dari feed masuk ya, terus kemudian isi reaktor tersebut, terus kemudian sampai jadi produk berapa lama. Nah, itu adik-adik harus perhatikan supaya proses selanjutnya itu tidak akan terhenti ya. Nah, ini apabila proses batch merupakan bagian dari proses kontinu, dapat ditujukan pada flowsheet yang sama dengan menyediakan potongan yang jelas ketika tabel data antara bagian kontinu dan bagian batch. Nah, ini berubahnya kilogram per hour, kilogram per batch ya. Suatu proses kontinu dapat termasuk penambahan reagen minor seperti katalis secara batch. Nah, itu jadi biasanya memakai ganjar ya supaya bisa dipastikan berapa kebutuhan waktunya ya, supaya dari feed masuk tadi ke reaktor, isi reaktor sudah sampai menjadi output keluar ya, itu berapa lama. Nah, bagaimana Anda adik-adik mensiasati supaya ini tidak menunggu terlalu lama, misalnya dengan ada 2 atau 3 reaktor. Nah, itu bagaimana caranya? Terus Anda buat ganjar ya, di ganjar itu ya. Anda sudah belajar di Sinpro, nah itu Anda bisa kondisikan di sini ya. Nah, utilitas ya, untuk menghindari flowsheet yang rumit ya, flowsheet yang rumit yang tidak umum secara praktik untuk menunjukkan bagian utilitas dan alirannya pada flowsheet ya. Koneksi terhadap utilitas di tiap alat semestinya ditunjukkan atau ditandai atau ada labelnya ya. Kebutuhan utilitas untuk setiap peralatan dapat ditampilkan pada setiap tabel energinya itu tabelnya ada ya. Nah, ini bagaimana kita mengidentifikasi peralatan ya. Tiap peralatan ini harus ada ditampilkan pada flowsheet, harus punya identifikasi ya dengan nomor tadi misalnya seperti R101 dan sebagainya. Nah, nomor identifikasi biasanya huruf dan angka umumnya diperuntukkan setiap alat sebagai bagian dari prosedur pengontrolan ya. Penomoran yang paling mudah dengan menggunakan huruf awal yang menunjukkan nama alat ya. Jadi di sini tadi sudah sesuai dengan tergantung Anda memakai standar yang mana ya, yang kemudian diikuti dengan angka. Nah, ini contohnya adalah seperti ini, R101 B101. Nah, R di sini adalah menunjukkan bahwa alat ini adalah alat reaktor ya pada area 1 reaktor yang pertama. Begitu juga ini adalah P, ini adalah pompa ya, ada area pertama dan pompa yang pertama ya. Ini ya, jadi di sini ya identifikasi, di sini reaktor, di sini area, di sini nomor alatnya. Ini saya memakai yang seperti ini ya nanti ya. Nah, ini pompa, ini area, ini adalah berarti alat ke 11.211 ya. Ini ya, jadi saya ambil dari ini, ada di Turton NGA Service, copyrightnya tahun 2008. Oke, saya ini bisa adik-adik baca sendiri ya. Jadi mulai basis untuk perhitungan, di sini untuk reaktor ya. Jadi keseimbangan kimia ya. Terus kemudian equilibrium state, fixed stream composition ya. Nah, bagaimana gabungan antara neraca, massa dan panas ya. Ini ya bagaimana Anda menentukan nanti neraca energinya. Jadi ada setiap proses itu ada kebutuhan energi ya. Jadi kilosnya Anda hitung dan sebagainya ya. Anda tentukan. Nah, ada software yang bisa mendukung simulasi. Biasanya software yang digunakan itu adalah Aspen ya, ISIS, Prosim dan lain sebagainya. Nah, untuk jurusan kita biasanya
banyak menggunakan Aspen dan HISIS ini ya. Nah, ini adalah contoh ya secara memakai visual secara teknikal ya. Jadi kita gambarkan prosesnya ya, bahkan di sini ya flowsheet-nya ini ya. Jadi ini ada apa namanya tabelnya. Jadi mulai dari untuk pertama aliran pertama itu mana ya, nomor 2 itu apa aja, masuknya, keluarnya itu kita tabelkan di sini ya. Nah ini adalah HISIS ya. Jadi adik-adik saya rasa sudah lebih paham bagaimana cara menggunakan HISIS ya. Nah ini ada proses simulation-nya ya, bagaimana feed masuk ya, terus kemudian masuk ke dalam apa namanya kolom ya, nggak tahu ini kolom apa, terus kemudian keluar dipompakan masuk ke dalam kolom kedua. Nah ini ada feed 2 nanti komposisinya nanti akan ditabelkan di sini ya, terus kemudian keluar jadi menghasilkan di sini produk apa ya, sini ya. Nah ini ada ya komposisinya ya. Nah, komposisinya apa? Water ya. Di sini vapor kondisinya ya. Nah, terus kemudian tekanannya, temperaturnya dan sebagainya. Ya, saya rasa jadi sudah ini ya. Nah, oke, ini adalah sejenis flowsheet ya, contoh ya. Jadi proses pencegahan di sini ada utilitasnya, dia pakai maaf kurang jelas. Ada cooling water, ada steam ya, ada gas di sini, ada water ya. Nah ini ada berbagai macam warnanya ya, cooling water. Ini ada warna hijau, terus kemudian steam biasanya menggunakan merah ya. Di sini ada air, ada water ya. Nah di sini ada apa namanya bahan-bahan baku ya yang dibutuhkan. Jadi Na2CO3 masuk kemana? Ini ada alirannya. Nah ini kita ini ya berarti dari awal masuk produk, terus kemudian jenis alat ini ya, alatnya di sini misalnya F, nanti di sini ada keterangan bahwa FF 310 itu apa ya. Nah ini ada keterangan di sini, terus kemudian di bawah sini biasanya neraca masanya ya. Jadi kita akan tahu komponen di aliran misalnya aliran 10 ini nggak tahu nih, saya nggak begitu jelas. Aliran pertama ya. Aliran pertama itu apa aja? Ini akan lihat di sini ya, komponennya. Terus kemudian masuk pada suhu ini nggak begitu kelihatannya pecah ya. Jadi saya misal aja ya, di sini suhunya 38 dan tekanannya misalnya 1 atmosfer misalnya. Nah, itu kan akan kelihatan bahwa masuk aliran di V540 dan sebagainya seperti itu. Jadi harus jelas ya, kondisi operasinya harus muncul ya. Dan begitu juga sampai nanti akhirnya menjadi produk di sini ya. Nah ini apa namanya? Oke, ini yang lebih jelasnya ya adik-adik. Di sini ada apa namanya aliran utama. Ya, aliran utama dibuat ya. Jadi dia lebih warnanya lebih terang dibandingkan dengan aliran yang lain ya. Di sini constant ya di unit hidrolisis itu masuk ke dalam F110. Jadi F ini saya nggak tahu nih apa ini ya. Jadi ini aja ke M120. Jadi M ini adalah mixer. Di sini berarti pada area 1 ya. Oh, banyak sekali ya. Ini berarti pakai apa namanya metode penghitungan yang lain, apa ininya yang lain ini ya. Jadi akan saya cari tahu. Mestinya satu mixer ini nggak mungkin sampai sebanyak ini ya. Jadi berarti dia memakai apa pengaturan yang lain. Jadi misalnya saya buat 102. Jadi menggunakan mixer pada area pertama dan apa namanya alat mixer yang kedua pada area tersebut ya. Nah, ini ada alirannya di sini ya. Jadi ini adalah aliran pertama ya. Aliran pertama pada tekanan 1 atm dan temperatur 30 derajat. Nah, itu masuk ke dalam mixer misalnya 102. Nah, terus kemudian akan menjadi apa? Di sini aliran apakah terjadi perubahan di sini? Ya, di aliran 2.
Nah, ini tekan 1 dan 30. Oke, itu ya. Jadi seperti itu apa yang namanya dinamakan dalam proses flow diagram ya. Begitu juga ini untuk sakarifikasi ya. Unit sakarifikasi, terus kemudian di sini ada unit purifikasi. Sini ada unit isomerisasi ya dan sebagainya di sini ya. Oke, ini saya rasa dari flowsheet-nya sudah kita ini ya. Terus sekarang kita masuk ke dalam neraca massa dan neraca energi ya. Oke, kita lanjut dalam neraca massa dan neraca energi di sini ya. Jadi oke. Ini adalah neraca massa dan energi. Jadi secara umum neraca massa suatu proses dibuat dengan asumsi bahwa tidak ada ya massa yang rusak. Jadi massa yang rusak sehingga semua yang masuk akan keluar sebagai produk atau sebagai unreacted feed. Nah, di sini ya. Jadi massa masuk ya. Jadi ini yang aliran 1 dan 2 sama dengan aliran 3 dan 4. Jadi tidak ada massa yang hilang di sini ya. Ini berdasarkan hukum Lavoisier. Jadi total massa sebelum masuk sistem sama dengan sesudah keluar sistem. Apabila terdapat reaksi kimia, maka massa komponen yang digenerasi akibat adanya sejumlah tertentu komponen yang dikonsumsi. Nah, ini ya, jadi berdasarkan pada hukum Lavoisier tadi ya. Input minus output ditambah generation minus consumption sama dengan accumulation. Nah, kalau dalam kondisi steady state, maka accumulation-nya sama dengan 0 ya. Ya. Jadi ada neraca massa nanti tanpa reaksi kimia atau dengan reaksi kimia. Biasanya yang di reaktor itu akan terjadi reaksi kimia ya. Nah, ini adalah contoh di dalam PT Pertamina ya, RU Cilacap. Nah, ini saya rasa Anda bisa baca sendiri di sini ya. Jadi di sini ada apa namanya konfigurasi kilang minyak Cilacap. Jadi di sini ada middle ya. Terus kemudian fuel kompleks di sini dalam bentuk LPG ya. Kemudian di oil ya. Mana yang kelihatan ini? Ini. Oke, ini ada prosesnya ya. Jadi akan kita memantau apa namanya, misalnya di aliran ini ya. Jadi neraca massa dan neraca energinya di sini ya. Jadi di isomer ini ya, isomer ini, jadi nanti bisa dikasih nomor ya, isomer ini apa ya. Jadi seperti misalnya I101, nanti di area 101. Nah, di sini ada massa masuknya itu berupa etilen, benzen, paraksilin, metaksilin dan sebagainya. Ini ada komposisinya. Terus kemudian akan outputnya ini akan seperti ini ya. Nah, ini akan kita lihat neraca massanya. Nah, dalam overall system ya kita melihat boundary-nya mana ya. Boundary-nya, terus kemudian kita lihat di sini ada hidrogen backup dan dibuat dimasukkan untuk apa namanya mereaksikan yang ada di dalam isomer ini. Ada autosilen, metaksilen, paraksilin, etil, bensin dan impurity. Nah, terus kemudian menjadi suatu produk, yang produk itu akan diseparator jadi H2 yang tidak bereaksi nanti di-recycle kembali. Terus kemudian masuk ke organizer. Jadi di sini ada C7 ya. C7 untuk yang produk kita up produk. Ya, ada C8 dan terus ini akan sebagai bottom produk. Reaksi konversi. Jadi di sini ada C8 aromatis ditambah 32 menjadi C8 napten. Ya. Napten kemudian menjadi mixed silane. Nah, di sini reaksi isomerisasi, jadi ortosilinnya akan menjadi M-silen dan parasilin. Nah, ini sebagainya ya. Nah, terus kemudian, nah ini ada apa namanya garis boundary-nya ya. Jadi di sini ada aliran 1, aliran 2, terus kemudian ada aliran 6 ya. Jadi 1 ditambah 2, jadi yang masuk adalah aliran 1 dan aliran 2 menjadi aliran 6. Nah, ini Anda bisa hitung ya. Di sini jadi komposisinya. Jadi ada totalnya.
Nah, begitu juga di deheptanisel, ya. Jadi memakai bundari yang seperti ini berarti aliran 6 ditambah aliran 6 sama dengan aliran 8 ditambah aliran 7. Nah, ini adalah komposisinya dari Raja Masa Anda tampilkan seperti ini. Jadi aliran 6, aliran 7, aliran 8. Nah, konversi satuannya jangan lupa ya. Bagaimana per gig per hour ya. Nah, ini harus sama ya satuannya ya. Memiliki satuan normal unit volume maka dasarnya ini ya. Jadi Anda bisa hitung seperti ini ya. Ini Anda bisa baca sendiri ya. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya, nah ini jadi yang total masa masuk ya sama dengan masa keluar. Nah, ini kesimpulannya ini sama ya, input sama dengan output. Begitu juga konsumsi sama dengan generation. Nah, ini 624,33 sama dengan 624,33. Berarti neraca masamu itu sudah benar ya. Seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan adik-adik ya dalam neraca massa dan neraca energi ini ya. Kita mudah-mudahan apabila ada yang tidak jelas silakan ditanyakan. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik.